Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di hari ini kita melanjutkan salah satu agenda penting kita di 10 hari terakhir Ramadan. Tentu sebelumnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan terlebih lagi kita berharap karunia keimanan dan ketakwaan yang terus berada di dalam dada-dada kita. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang melalui wasilah mereka alhamdulillah kita bisa mengenal nilai Islam dan iman, dan kita bisa menjadikan salah satu bagian dari setiap nafas kehidupan kita. Ikhwati fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tema yang diberikan kepada saya atau yang saya siapkan itu bukan terkait khulafaur rasyidin ya, atau khulafaur rasyidun. Kemarin itu ada 4 tema yang saya sediakan, tetapi saya melihat nampaknya di kesempatan ini sangat cocok kalau kita mengangkat ya materi terkait biografi para sahabat ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan juga Utsman maupun Ali ya. Kalau insya Allah kita berharap semoga kita bisa selesaikan, meskipun memang biografi salaful ummah, salafus saleh, tentu kalau kita lihat kitab-kitab sirah ya, sirah sahabat ya, sirah Nabi kita SAW memang sangat panjang ya, dan memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tapi setidaknya ikhwati fillah, dari momen-momen seperti ini paling minimal kita bisa melihat dan mengambil pelajaran ya. Dan penting bagi kita untuk mengenal ya para salaful ummah ya, yang mereka menjadi peletak dasar keislaman kita hari ini, dan mereka menjadi wasilah sampainya agama Islam kepada kita. Dan ini tentunya harus menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita, bisa mengenal para salaful ummah, para sahabat. Dan kita lihat hari ini begitu banyak anak-anak kita yang mungkin mereka jauh dari mengenal biografi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di pertemuan yang pertama ini kita ingin kembali murojaah ya. Saya yakin teman-teman sekalian, para asatidzah dan ummahat, ustadzat sudah sering membaca ya, melihat bagaimana biografi singkat atau biografi secara umum para khulafaur rasyidin. Yang pertama terkait Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita mungkin mulai dari kelahiran beliau radhiyallahu anhu ya. Beliau lahir di Mekah ya pada tahun 573 Masehi. Kalau Rasulullah SAW itu lahir pada tahun 571 Masehi, itu kalau secara Masehinya. Karena kadang-kadang kita dibuyarkan ya antara Hijriah dan Masehi. Biasanya kalau kita belajar sirah Nabi ya, sirah sahabat, di awal-awal pelajaran itu yang kita tahu adalah hijriahnya. Dan ketika disandingkan dengan Masehi, kita kadang-kadang kebingungan. Tapi setelah kemudian masuk kepada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian masuk pada Turki Utsman dan seterusnya, itu kebanyakan para ahli sirah, ahli sejarah malah memunculkan lebih kepada tanggal-tanggal Masehinya seperti itu. Sehingga perlu kita munculkan juga tanggal Masehinya atau tahun Masehinya. Beliau radhiyallahu anhu lahir pada tahun 573 Masehi atau bertepatan dengan
2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang lebih muda sekitar 2,5 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita akan bahas juga Umar bin Khattab. Kalau Umar, perbedaan antara Umar dengan Rasulullah dan Abu Bakar, Umar itu lebih muda lagi. Antara Umar dan Rasulullah itu berjarak sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Berarti sahabat itu tidak harus yang sepantaran. Boleh jadi sahabat seperti kita, karena sudah akrab, yang mungkin lebih tua dari kita 10 tahun, bahkan 20 tahun, karena kita sudah akrab dalam beberapa agenda-agenda, bisa jadi bestie atau sahabat seperti itu. Baik. Nah, kita ulang tadi, kelahirannya tahun 573 Masehi, ya, beliau radhiyallahu anhu, sementara beliau SAW itu 571, ya, berbeda 2,5 tahun. Nah, adapun nasab Abu Bakar As-Siddiq, ikhwati fillah, beliau kalau kita lihat jalurnya senasab atau sejalur dengan jalur Rasulullah SAW sampai pada kakek Murrah, ya. Kalau kita lihat Abdullah, ya, nama aslinya adalah Abdullah, ya. Dulu Abu Bakar itu namanya Abdul Ka'bah, ya, dijuluki Abdul Ka'bah. Tapi ketika beliau radhiyallahu anhu masuk dalam Islam, diganti namanya jadi Abdullah. Tapi belakangan kemudian lebih dikenal dengan kunyahnya itu Abu Bakar As-Siddiq dengan tambahan gelar dari Rasulullah SAW As-Siddiq. Nama ayahnya Utsman, dikenal dengan Abu Quhafa, ya. Dia Abdullah ibn Utsman, ibn Amir, ibn Amru, ibn Ka'ab, ibn Sa'ad, ibn Taim, ibn Murrah. Yang Murrah ini saya sengaja kasih tanda biru, dan disinilah pertemuannya dengan nasab Rasulullah SAW. Sementara ibunya bernama Ummul Khair, yaitu Salma binti Sakhar. Ini hanya dua keturunan, kemudian Sakhar bin Amir. Jadi antara ayah dan ibu ini keluarga dekat sebenarnya, ya, masih dekat. Ayah Abu Bakar kemudian ibunya, ya. Nah, sementara Rasulullah SAW, kalau kita lihat kembali, Muhammad SAW, ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah. Jadi pertemuannya adalah di Murrah ibn Ka'ab, ya, ibn Fir. Kemudian nanti di atas adalah ada Quraisy sampai kepada Ismail atau sampai kepada Adnan, Ismail, Ibrahim, dan seterusnya sampai ke atas. Jadi ini secara garis besar bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq memiliki kedekatan, ya, kedekatan. Dan memang secara umum bangsa Quraisy atau suku Quraisy itu sebagian besar itu adalah mereka masih pertaliannya masih berhubungan, ya, masih berhubungan seperti itu. Baik. Adapun istri dan anak Abu Bakar As-Siddiq, ikhwati fillah, istri beliau ada 4, ya. Ada Qutailah binti Abdul Uzza. Ini Qutailah dalam sirah, pakar sirah menyebutkan bahwa beliau tidak masuk dalam Islam, ya. Bahkan pun juga ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam Islam, beliau sudah bercerai dengan istri pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu Qutailah binti Abdul Uzza. Kemudian ada Ummu Ruman, ya, binti Amir. Kemudian ada Habibah binti Kharijah, dan kemudian Asma binti Umais, istri yang terakhir beliau radhiyallahu anhu, yang beliau ini yang kemudian yang memandikan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau meninggal dunia. Adapun anak-anak, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ikhwati fillah, dari Qutailah binti Abdul Uzza itu ada 2. Yang pertama adalah Asma, yang paling tua, ya, Asma. Ya, kemudian ada Abdullah. Jadi saya tulis laki-laki dulu, kemudian perempuan. Ya, kalau kita ingin lihat sedikit, Abdullah inilah yang kalau kita lihat sirahnya, beliau ini yang menikah dengan Atikah binti Zaid, ya, yang bahkan karena kecintanya dengan Atikah sampai kemudian beliau dihukum oleh Abu Bakar untuk kemudian menceraikan sahabiah, yaitu Atikah binti Zaid tersebut. Tapi pada akhirnya beliau rujuk kembali. Dan akhirnya beliau meninggal nanti ketika kalau nggak salah di perang ada satu perang yang kemudian beliau meninggal di situ. Makanya Atikah binti Zaid ini termasuk sahabiah yang selalu mendapatkan suami syuhada, ya, syuhada. Kemudian Asma, ya, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq
ya Pak, ini ma'ruf ya, ma'ruf di kita. Beliau adalah sahabiah yang kemudian banyak membantu ketika beliau SAW berhijrah ya bersama ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq, sampai kemudian dikenal dengan Dzatu Iltaqatain ya, dua pengikat, yang dimana beliau satu mengikat apa makanan yang dikirimkan kepada Rasulullah ketika beliau akan berhijrah ya, dibuat seperti itu, sehingga kemudian Abdullah dan Asmi ini kerjasama ya. Abdullah yang kemudian diperintah oleh ayahnya untuk mencari berita-berita di di Quraisy terhadap apa yang akan mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, sampai kemudian Abdullah memberikan informasi bahwa kepala Muhammad SAW itu dihadiahi dengan 100.000 dinar pada waktu itu ya, sehingga kemudian informasi sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari Roman ya binti Amir ada Abdurrahman dan Aisyah ya, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Aisyah ya. Ini juga masyhur ya, masyhur dua anak dia itu Aisyah dan kemudian Abdurrahman. Kemudian dari Habibah binti Kharijah ada Ummu Kulthum ya. Ummu Kulthum ini yang nanti menikah dengan Talha ibn Ubaidillah ya. Talha ibn Ubaidillah ini kalau kita lihat bagaimana sirah Ummu Kulthum ini sangat luar biasa, menjadi representatif ya bagi para orang-orang yang kemudian saling berkasih sayang, karena disebutkan dalam kisahnya Ummu Kulthum ini termasuk ya kemudian mendapatkan Talha ibn Ubaidillah dengan kisah yang sangat romantis. Bahkan disebutkan hubungan dengan Ummu Kulthum ya, Ummu Kulthum dan Talha ini sangat luar biasa, sampai dalam sebuah kitab-kitab salafus ummah menjelaskan bagaimana hubungan romantisme antara anak Abu Bakar As-Siddiq dengan Talha ibn Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Kita sedikit bacakan ya bagaimana ungkapan cintanya siapa? Ummu Kulthum. Beliau mengatakan kana idza ra'ani tahallala. Abu Talha bin Ubaidillah itu ketika bertemu denganku dia selalu menyambutku ya, menyambutku. Wa idza sami'a sauti tabassama. Ketika dia mendengarkan suaraku maka dia tersenyum. Wa kuntu idza bakaitu baka. Kalau saya menangis, kata Ummu Kulthum, kalau saya menangis maka Talha ibn Ubaidillah pasti menangis. Wala yanamu hatta yatma'anna ala dhikri fi firashi. Dan dia tidak akan tertidur sampai aku benar-benar tertidur di atas ranjangku. Ini bagaimana hubungan antara Talha ibn Ubaidillah kemudian Ummu Kulthum. Wa ma taraka salatan ila waja'ali fiha qabla nafsihi. Talha itu dia tidak akan beranjak dari sholatnya kecuali dia telah mendoakan saya di dalam sholatnya melebihi dari dia mendoakan dirinya sendiri. Ini representatif seorang yang saling mencintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalut dengan hubungan yang sangat luar biasa. Dan ini dibahas di kitab-kitab para ulama bagaimana hubungan mereka ini menggambarkan hubungan yang dibangun karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ummu Kulthum mengatakan, wa kuntu idza maridtu jawazani fil alam wa kana al illata fi jasadihi. Jika aku sakit, seakan-akan dia yang lebih merasakan sakitnya. Ya, ini luar biasa ungkapannya Ummu Kulthum ini. Jika aku sakit, seakan-akan dia yang lebih merasakan sakitnya. Dan bahkan seakan-akan penyakit itu berada di dalam tubuhnya. Ini luar biasa ungkapannya. Wala yahna'u lahu balun hatta yujlasani bi janibihi. Kata Ummu Kulthum, dan dia tidak akan banyak tersenyum atau dia tidak akan bahagia sampai aku duduk di sampingnya. Ya, sampai aku duduk bersama di sampingnya. Wa kana idza akala yasbukuni bil luqmah ila fami fayutimuni biyadihi. Ketika aku makan, dia selalu mendahuliku untuk menyuapiku dengan tangannya sendiri. Ya. Kuntu fakharahu wa izzahu fi sirri wa alanihi. Dan aku menjadi kebanggaan dan kehormatannya di waktu dia menyendiri atau di saat sendiri-sendiri atau di saat rahasia atau bahkan di saat terang-terangan. Ikhwati fillah, kenapa saya perlu sampaikan atau saya tuliskan syair-syair yang pernah disebut oleh Ummu Kulthum ini? Karena para ulama menyebutkan bahwa ini
sesungguhnya adalah hubungan yang sangat luar biasa yang dimana Tolha ibn Ubaidillah ini memberikan pelayanan yang sangat luar biasa kepada istrinya, ya. Pelayanan yang sangat luar biasa kepada istrinya, bahkan dia memberikan perhatian yang sangat dicintai, dan bahkan para ulama menyebutkan kelebihan-kelebihan tentang hubungan antara Ummu Kulsum dengan Tolha ibn Ubaidillah sebagai representatif pada waktu itu para pemuda-pemuda dan para sahabat. Baik, itu Ummu Kulsum, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Habibah binti Kharijah. Kemudian dari Asma binti Umais, satu anak Abu Bakar yaitu Muhammad, ya. Muhammad ini adalah sahabat yang kemudian beliau sampai hidup sampai di zamannya Utsman ibn Affan, ya. Utsman ibn Affan, dan bahkan sampai di zamannya Ali, dan meninggal kemudian di zamannya Ali ibn Abi Thalib, ya. Dan di zaman Utsman bin Affan, Muhammad ibn Abu Bakar inilah yang kemudian dijadikan gubernur Mesir. Dijadikan gubernur Mesir. Ketika berganti kepada Ali dan sampai datang di zamannya Muawiyah, nanti kita akan jelaskan bagaimana terjadi fitnah kubro. Nanti Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menggantikan Muhammad ibn Abi Bakar ini dengan Amr bin As untuk Mesir untuk gubernur di Mesir. Baik. Ini tadi, ya. Adapun ciri-ciri dari fisik atau ciri-ciri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dari fisik beliau berkulit putih, ya, kurus, dan matanya agak ke dalam karena disebutkan dalam riwayat beliau radhiyallahu anhu banyak menangis, ya, sangat banyak menangis, sehingga kemudian salah satu efeknya adalah matanya agak ke dalam, dan sarungnya sering terjatuh karena kurusnya, ya. Makanya ada hadis yang membahas tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dikecualikan, ya, tentang hadis isbal. Kemudian karakter beliau tentu sangat banyak, di sini disebutkan oleh para ulama, diantaranya lembut dan pemalu, ya, sering menangis. Beliau juga pandai bergaul, ya, pandai bergaul. Disebutkan Abu Bakar As-Siddiq dia termasuk sahabat yang ahli nasab, ya. Dan dulu orang-orang itu kalau bergaul itu salah satu kelebihan yang disenangi oleh salah seorang sahabat adalah ketika dia mampu menyebutkan nasab-nasab temannya. Maka diantara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau memahami nasab-nasab orang-orang Quraisy. Makanya salah satu yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq dikenal adalah karena dia ahli dalam nasab. Kemudian beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW yang tidak pernah minum khamar di masa jahiliyah dan juga tidak pernah menyembah berhala. Dan inilah kemudian sifat-sifat yang juga beliau ambil dari Rasulullah SAW, yang dimana beliau SAW tidak pernah sama sekali kemudian minum khamar dan kemudian menyembah berhala ketika beliau diangkat menjadi nabi, seperti itu. Baik. Adapun keutamaan beliau tentu sangat banyak, teman-teman sekalian, ya, ikhwati fillah. Saya sebutkan beberapa saja, kita singkat. Yang pertama adalah beliau digelari atau dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai As-Siddiq, ya. As-Siddiq itu dalam pemaknaannya adalah beliau yang selalu membenarkan, ya, yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam yang makna yang lain disebutkan juga beliau adalah jujur dan dapat dipercaya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitabnya bahwa untuk mendefinisikan As-Siddiq itu, kata beliau, yang paling pas adalah karena Abu Bakar As-Siddiq itu antara perkataan dan perbuatan itu sejalan. Antara perkataan dan perbuatan beliau sejalan. Ketika dia katakan seperti ini, maka perbuatannya pasti akan seperti itu. Makanya dikatakan As-Siddiq. Dan kalau kita lihat dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, ada satu sebab utama kenapa beliau kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq. Dan ini erat kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sedikit ceritakan bagaimana beliau kemudian sampai dikatakan As-Siddiq oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, ikhwati fillah, bahwa Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Beliau kemudian dalam satu peristiwa, ya, dari Mekah, ya, kemudian beliau diisrokan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Palestina dengan buruk, ya. Kalau buruk itu bahasa itu sekarang mungkin seperti yang kemarin disebut oleh Ustadz, kuda putih bersayap, Pegasus, gitu, ya.
Tapi kita tentu nggak bisa membayangkan seperti apa bentuknya. Yang jelas buruk itu disebut oleh para ulama memang kuda yang bisa terbang bersayap. Bersayap, kemudian kata para ulama, dimanapun matanya melihat, maka di situ kemudian sampai kakinya. Jadi seketika ketika dia melihat sejauh pandang mata memandang, maka seketika itu kakinya telah sampai ke sana. Ini begitu cepatnya buruk itu ya. Nah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Palestina, yang kemudian singkat cerita kemudian beliau di sana menjadi imam sholat ya para nabi, dan kemudian naik dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu dengan peristiwa yang panjang sampai bertemu dengan roh para anbiya ya, langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, sampai kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha dan mendapat perintah sholat, dan kemudian kembali ke Palestina, dan kemudian kembali ke Mekah. Ya, saksi bahasan kita sebenarnya tentang Abu Bakar Siddiq, tapi kita akan kaitkan. Nah, ketika sampai di Mekah, ikhwati fillah, paginya, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi satu malam. Satu malam. Paginya beliau masih merenung, ya. Beliau merenungi kejadian tersebut dengan, ya manusia kita ketika ada kejadian dahsyat pasti kita akan renungkan seperti itu. Beliau kemudian duduk di samping Ka'bah sambil merenungi peristiwa yang telah dialami selama satu malam tersebut. Mungkin logikanya seperti ini, ikhwati fillah. Kalau ke Mekah itu kira-kira berapa jam, Ustaz? Yang pernah, saya belum pernah umrah, mudah-mudahan kita bisa cepat umrah insyaallah. 11 jam. 11 jam. Ya, 11 jam. Kalau pulang pergi berarti iya 20 atau setengah hari lah. Setengah hari. Kalau saya katakan begini, Ustaz, saya katakan bahwa hari ini atau tadi jam 10 pagi saya dari umroh. Kira-kira masuk akal ya? Masuk akal atau tidak? Masuk akal kira-kira kalau saya katakan saya tadi jam 10 berangkat ke Mekah, kemudian setelah itu saya kembali lagi dan kemudian bersama antum di sini. Kira-kira masuk akal tidak? Tidak masuk akal kan? Apatah lagi peristiwa yang terjadi antara jaraknya ya, kalau disebutkan dalam riwayat bahwa jarak antara Mekah ke Palestina itu harus kurang lebih 1 bulan menggunakan kuda tercepat atau kuda yang cepat, artinya kecepatannya harus di atas rata-rata 1 bulan. Kemudian belum lagi terjadi Mi'raj ke atas langit. Maka itu hal yang luar biasa ya, artinya sesuatu yang luar biasa yang wajar Rasulullah SAW juga memikirkan luar biasa seperti itu. Nah, kejadian itu ikhwati fillah, ternyata ketika beliau sedang merenung datang Abul Hakam. Abul Hakam itu Abu Jahal. Datang Abu Jahal, Firaunnya umat ini, kata Rasulullah SAW. Pada waktu itu datang, Abu Jahal kemudian berpikir, melihat siapa? Rasul kita sedang termenung. Maka spontan Abu Jahal mengatakan, apa yang membuatmu termenung wahai Muhammad? Maka Rasulullah dengan spontannya, karena beliau dalam kondisi tertakjub-takjub dengan kejadian yang dialami beliau, maka beliau ceritakan dengan mudahnya, dengan spontannya kepada Abu Jahal. Beliau sampaikan bahwa semalam saya telah dijemput oleh buruk, kemudian saya diisrakan ke Palestina, dan Palestina kemudian saya dimi'rajkan ke langit. Diceritakan A, B, C sampai terakhir, sampai kemudian pagi ini saya bertemu engkau di sini. Disampaikan kepada Abu Jahal. Apa yang dipikirkan oleh Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan, ini saatnya ya, Muhammad akan dikatakan sebagai seorang pembohong. Ini saatnya saya akan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa Muhammad telah menyampaikan berita bohong. Ini tidak masuk akal. Kita saja hari ini mungkin enggak. Dengan teknologi hari ini mungkin kita masih bisa menalar ya. Tetapi di zaman itu ya, di mana Abu Jahal juga adalah termasuk tokoh yang pernah ke Palestina. Ya. Pasti tidak masuk akal sebenarnya. Apalagi kejadiannya satu malam dengan perbandingan yang sangat jauh. Maka kata Abu Jahal, disampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bagaimana pendapat engkau jika berita ini saya sampaikan kepada orang-orang Quraisy? Ya, saya sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, silakan sampaikan atau beritakan kepada orang-orang Quraisy. Maka pada waktu itu, karena Abu Jahal dalam kondisi bersemangat, mendapat peluang bahwa agama Muhammad akan hancur pada hari ini. Ya, agama Muhammad akan hancur dengan kebohongan yang disampaikan oleh Muhammad pada pagi ini. Maka dia sampaikan, wahai Muhammad, tunggu di sini. Sampai kemudian diundang semua masyarakat, sampai wahai Quraisy, berkumpul ya, disuruh berkumpul. Nah, sebelum berkumpul, Abu Jahal kemudian mengajak Rasulullah SAW naik ke sebuah bukit, namanya Bukit Abi Kubais.
Bukit Abi Qubais. Bukit ini teman-teman sekalian, bukit ini tidak boleh ada yang naik kecuali budak. Ya, kecuali budak. Dan kalau ada orang yang naik ke Bukit Abi Qubais, tujuannya pasti satu, yaitu menyampaikan berita besar atau menyampaikan, biasanya kalau ada orang yang meninggal, ya, ada tokoh-tokoh besar yang meninggal, maka di Bukit Abi Qubais diumumkan. Dan itu pun juga yang naik adalah orang khusus. Ya, tidak sembarang orang bisa naik mengiklankan atau menyampaikan informasi ke atas Bukit Abi Qubais ini. Tapi pada pagi ini, ya, khusus untuk berita ini, peristiwa ini, Abu Jahal secara khusus naik ke Bukit Abi Qubais, kemudian mengajak Rasulullah naik ke atas Bukit Abi Qubais. Jadi ini sangat luar biasa, sehingga kemudian orang-orang yang hadir pada waktu itu, ya, orang-orang kafir, termasuk orang-orang muslim, merasa kaget. Ini ada keduanya orang besar yang naik, ya, bukan orang sembarang gitu kan. Kalau Abu Jahal adalah pemimpinnya, ya, pemimpinnya orang-orang Quraisy, rajanya orang Quraisy pada waktu itu, sementara Rasulullah adalah apa? Nabinya orang-orang muslim. Jadi orang-orang kafir berkumpul karena Abu Jahal, orang-orang muslim berkumpul karena Rasulullah. Dan kemudian tidak biasanya ada orang yang kemudian naik yang bukan haknya untuk kemudian menyampaikan berita. Tetapi ini kekhususan buat Abu Jahal karena dia adalah seorang raja. Dia kan berhak seperti itu kan. Maka dia naik. Ketika naik di atas dia katakan, "Wahai Muhammad, ceritakan apa yang kau alami semalam." Pada waktu itu orang-orang kemudian menunggu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau SAW menyampaikan sebagaimana apa yang diceritakan kepada Abu Jahal. Beliau sampaikan bahwa malam tadi saya kemudian telah dijemput oleh Buraq atau oleh Jibril, ya, bersama Buraq. Kemudian setelah itu sampai ke Palestina, dari Palestina kemudian saya naik ke langit bertemu Tuhanku untuk mendapatkan perintah sholat. Setelah itu kembali ke Palestina dan kemudian kembali ke Mekah, dan sekarang berada dengan kalian atau berada di depan kalian pada hari ini. Pada waktu itu, ikhwati fillah, ketika beliau kemudian menceritakan semua, ya, satu paket peristiwa Isra dan Mi'raj kepada kaum Quraisy, baik dari kafir maupun muslim, maka pada waktu itu, ikhwati fillah, orang-orang kafir tambah kafir. Orang-orang muslim yang kemudian mereka telah beriman kepada Rasulullah SAW pada waktu itu terbetik keraguan. Mereka kemudian langsung ragu kepada Rasulullah SAW. Ya, manusiawi, ikhwati fillah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita hari ini mendengar informasi ada orang yang mengatakan bahwa tadi pagi saya dari umroh, atau mungkin tadi pagi saya ke Amerika, kemudian sekarang bersama antum di sini, saya nggak akan percaya. Apatah lagi di zaman itu yang dimana teknologi tidak seperti hari ini. Beliau kemudian SAW menceritakan di halayak umum kejadian yang tidak masuk akal, ya. Boleh jadi kalau kita mungkin berada atau hidup di zaman itu, antum berada di posisi mana kira-kira? Apakah antum percaya atau tidak seperti itu? Ala kulli hal, ketika kemudian Rasulullah SAW telah menyampaikan informasi tersebut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, lengkap peristiwa dari awal sampai akhir, maka setelah itu kemudian orang-orang kafir tambah kafir, orang muslim jadi ragu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat pun sekalipun semuanya ragu kepada Rasulullah SAW karena mereka memakai nalar, ya, mereka lupa bahwa ada iman seperti itu. Nah, maka pada waktu itu apa yang dilakukan Abu Jahal? Abu Jahal kemudian turun, kemudian pergi ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat pertemuannya orang-orang Quraisy. Kemudian dia katakan kepada orang-orang Quraisy, agama Muhammad telah hancur. Agama Muhammad telah hancur, agama Muhammad dengan berita bohong yang telah dia ceritakan pada pagi ini. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, apakah betul seperti itu? Katakan, dia telah menyampaikan apa yang kemudian dia telah sebutkan di atas Bukit Abi Qubais. Maka para sahabat baru itu yang mendengarkan, ya, termasuk Abu Jahal mengatakan, setelah kemudian dia sampaikan berita bahwa akan hancur agama Muhammad SAW, maka dia sampaikan satu lagi yang bisa akan benar-benar menyebabkan agama Muhammad hancur di muka bumi ini. Kata para tokoh-tokoh pembesar Quraisy mengatakan, apa itu? Maka Abu Jahal mengatakan satu lagi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar. Jika teman Muhammad ini, ya, jika teman Muhammad ini kemudian bisa digoyahkan dengan informasi ini, dengan berita kebohongan ini, maka agama ini akan runtuh, atau kita tidak akan susah lagi untuk kemudian menghancurkan Muhammad. Maka pada waktu itu, apa yang terjadi? Abu Jahal kemudian mengajak para tokoh-tokoh besar Quraisy
bertemu dengan Abu Bakar, karena pada waktu itu Abu Bakar tidak mengikuti atau menyaksikan kejadian di mana Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang beliau rasakan di Isra dan Mi'raj, karena beliau radhiyallahu anhu sedang berada di kebunnya. Beliau sedang berada di kebunnya di luar Mekah, ya, di luar Mekah. Nah, kemudian berbondong-bondonglah orang-orang Quraisy ini, ya, bersama tokoh-tokoh besar Quraisy. Kemudian bersama juga orang-orang Muslim pada waktu itu. Pada waktu itu padahal orang-orang Muslim awal-awal itu mereka takut bersama-sama tokoh-tokoh orang Quraisy karena mereka selalu disiksa. Tetapi pada kesempatan ini, karena mereka penasaran, mereka ikut. Mereka kemudian ikut bersama tokoh Quraisy untuk bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini saksi daripada pembahasan kita bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dikatakan As-Siddiq. Ketika sampai di kebun Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar." Ya, melihat kondisi banyak yang datang di tempat di kebunnya, Abu Bakar kemudian terkaget melihat ada Abu Jahal. Ini tidak biasanya dikunjungi di kebun beliau. Ada Abu Jahal dan kemudian tokoh-tokoh pembesar orang-orang Quraisy pada waktu itu. Maka Abu Bakar kemudian bersegera menemui mereka. Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu Muhammad itu, dia telah menyampaikan berita besar, berita kebohongan yang sesungguhnya itu tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin dialami oleh kita sebagai manusia biasa." Seperti ini dikatakan oleh Abu Jahal atau fima qala, seperti itu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Apa yang kemudian kalian dengarkan atau apa yang terjadi dengan Muhammad?" Maka kemudian Abu Jahal kemudian meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad seperti hadis itu kan, bahwa Muhammad telah menyampaikan begini dan begini dan seterusnya. Disampaikan dari bahwa Muhammad telah dijemput oleh Buraq, kemudian ke Palestina, kemudian Mi'raj, bertemu Tuhannya, dan kemudian kembali ke sini pada hari ini. Dan dia telah melakukan berita yang bohong, berita besar yang kemudian tidak mungkin dipercaya oleh kita sebagai orang yang kemudian secara darat tidak benar seperti itu. Maka ketika mendengar hal tersebut, ya, ini yang kemudian menjadi saksi bahasan bagaimana jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika orang-orang menunggu, dan kemudian di situ ada orang-orang Quraisy, ada juga orang Muslim, Abu Bakar kemudian membungkam pendapat dan kemudian membungkam keraguan dari orang-orang mukmin yang hadir pada waktu itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tentu ada dua riwayat, nanti disebutkan riwayat yang kedua, dan riwayat Bukhari mengatakan, "Wahai Abu Jahal, wahai Quraisy," ya, kata Abu Bakar, "Wahai Quraisy, seandainya di depan saya ini ada tembok berwarna putih, ya, dan mata saya melihat berwarna putih, tetapi kata Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, tembok itu berwarna hitam. Tidak wahai Abu Bakar, tembok itu berwarna hitam. Maka saya akan membohongkan mata saya dan saya katakan itu tembok berwarna hitam." Ini jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Jahal, ya, kalau Muhammad mengatakan, ya, kalau saya melihat ada tembok di depan saya berwarna putih dan saya melihat itu berwarna putih, tetapi Muhammad mengatakan tidak wahai Abu Bakar, tembok itu berwarna hitam, maka saya akan membohongkan mata saya dan akan saya katakan tembok itu berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwa kalau saja seperti ini, ya, kalau saja dirinya, jiwanya, matanya, semua indera yang dimiliki oleh Abu Bakar, dia bohongkan hanya karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka apatah lagi berita atau semua yang datang dari Rasulullah, maka dia akan yakin bahwa itu benar. Maka pada waktu itu runtuh. Ya, orang-orang mukmin yang hadir pada waktu itu kemudian terkaget dengan jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kami sholat, Abu Bakar sholat. Kalau kami puasa, Abu Bakar puasa. Puasa Abu Bakar, kami juga puasa. Kalau Abu Bakar berhaji, kami juga berhaji. Semua amalan Abu Bakar kami bisa lakukan, tetapi untuk yang ini, masalah keyakinan dan keimanan, tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Di saat orang-orang mendustai Rasulullah SAW, beliaulah yang kemudian membenarkan perintah atau membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sampai pun kalau berita itu bohong, ya, berita itu mungkin tidak masuk akal, kata Abu Bakar, maka saya akan mengatakan sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa besarnya keimanan dan keyakinan, kepercayaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu, ikhwatifillah, mengetahui ada sebuah kejadian yang sangat besar, maka kemudian Abu Bakar kemudian mengambil kudanya dan kemudian menuju Rasulullah SAW. Mengambil kudanya, menuju Rasulullah SAW yang berada di bawah bukit Abi Qubais. Pada waktu itu masih banyak orang-orang yang berkumpul di bawah bukit Abi Qubais. Maka kata
Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah." Ya, sambil berkuda, ya, dia sebenarnya disebutkan dalam pendapat para ulama, tujuan Abu Bakar As-Siddiq memanggil dari jauh ini bukan untuk kemudian mau menjatuhkan atau kemudian tidak sopan kepada Rasulullah, tetapi dia ingin mengambil kesempatan. Karena banyak orang-orang mukmin yang telah ragu pada Rasulullah SAW. Maka dari jauh Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah mendengar bahwa engkau telah begini dan begitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa engkau telah pergi ke Palestina dan engkau telah bertemu Tuhanmu sampai kemudian engkau kembali pada hari ini di jam ini di tempat ini. Apakah benar itu wahai Rasulullah?" Ini sengaja beliau berteriak agar memancing pandangan oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Maka pada waktu itu ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar, beliau tersenyum. Beliau tersenyum karena tahu bahwa inilah orang yang akan sepakat dengan apapun yang dia katakan. Maka kata Rasulullah SAW, "Benar wahai Abu Bakar. Benar wahai Abu Bakar." Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, sekali lagi beliau menguatkan dan menancapkan keimanan kepada para sahabat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Jika itu adalah engkau yang katakan wahai Rasulullah, engkau pasti benar. Ya, engkau pasti benar dan engkau tidak mungkin salah." Maka kemudian pada waktu itu orang-orang yang hadir pada waktu itu, ya, di bawah kita di Kubais, semuanya kemudian terkaget dengan jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang tadinya ragu, maka kemudian mereka jadi yakin bahwa kejadian tersebut adalah peristiwa yang benar, peristiwa yang benar-benar terjadi karena perbuatannya Abu Bakar As-Siddiq. Ditambah lagi setelah itu Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy ini, di antara tokoh-tokoh kita ini, mereka ada yang sudah pernah pergi ke Palestina, termasuk Abu Jahal." Ya. Ini dikatakan oleh Abu Bakar. Beliau kemudian memberikan satu jawaban yang sangat luar biasa. "Sesungguhnya tokoh-tokoh kami di sini atau tokoh-tokoh kita di sini sudah, di antara mereka ada yang pernah ke Palestina. Maka wahai Rasulullah, tunjukkan kepada mereka apa yang engkau telah lihat di Palestina." Jadi Abu Bakar yakin bahwa Rasulullah tidak mungkin bohong dan Rasulullah pasti bisa menceritakan apa yang telah dia lihat di Palestina. Maka pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambar Palestina. Ya mungkin seperti kita ini mungkin ada layar di sini. Kelihatan layar. Kalau kita baca dalam riwayat Bukhari bahwa pada waktu itu aku diperlihatkan gambar Palestina. Maka beliau SAW menyebutkan berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa, bagaimana jalan di Palestina, bagaimana kemudian rumah-rumah di Palestina sampai pasar-pasar di Palestina. Beliau SAW ceritakan semua itu. Dan anehnya orang-orang yang pernah pergi ke Palestina, tokoh-tokoh Quraisy mengatakan benar. Setiap kali mengatakan setiap kali statement Rasulullah mengatakan satu kejadian atau satu tanda di Palestina, mereka mengatakan benar dan semuanya benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu semua orang-orang yang pada waktu itu hadir dan bahkan orang yang pernah hadir di Palestina menyaksikan Palestina, mereka kemudian mengatakan bahwa Rasulullah telah benar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bayangkan, paginya masih kemudian didustai, siangnya, sorenya kemudian beliau SAW diimani kembali oleh para sahabat dan orang-orang mukmin karena perbuatan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini yang menyebabkan As-Siddiq, yang menyebabkan beliau kemudian dikatakan sebagai orang yang membenarkan, yang kemudian meyakini, di mana ketika orang-orang tidak percaya dengan peristiwa tersebut, di mana ketika para sahabat ragu dengan kejadian atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa ketika aku berdakwah, ya kata Rasulullah SAW, ketika aku menyampaikan Islam kepada sahabat-sahabatku, tidak ada yang kemudian aku sampaikan kecuali di antara mereka ada keraguan, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika diberikan dakwah bahwa aku adalah Rasul, kata Abu Bakar, benar engkau adalah Rasul. Ini jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah ada keraguan, bahkan tidak pernah ada terbetik dalam hatinya keraguan tentang apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga kemudian ini yang menjadikan beliau dijulik atau digelari sebagai As-Siddiq, selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah, di antara keutamaan yang lain tentu sangat banyak ya. Yang saya tulis di sini adalah satu di antara laki-laki yang pertama masuk Islam. Tentu kalau kita lihat yang pertama masuk Islam ada istri beliau, ada Zaid ya, membantu beliau, ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tetapi tiga ini semua ini dalam wilayah kekuasaannya Rasulullah SAW. Adapun Abu Bakar adalah orang lain, sahabat beliau yang
Secara peluang harusnya dia lebih belakangan, tetapi beliau kemudian menjadi satu di antara yang pertama kali masuk ke dalam Islam tanpa sama sekali meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ikhwati fillah, begitu masuk Islam, beliau langsung berdakwah. Dan dakwahnya sangat luar biasa. Perhatikan ikhwati fillah, dakwah beliau mengapa dikatakan sahabat yang sangat luar biasa, karena 6 dari 10 sahabat yang dijamin masuk dalam surga itu dari dakwanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Hadis mengatakan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. 6 di antara mereka ikhwati fillah, ya. Utsman, saya sudah kasih tanda bold di situ. Utsman ibn Affan, Thalha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam, ya. Az-Zubair ibn Awam adalah suami dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah, ini semua adalah kader dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. 6 yang kemudian dijamin masuk dalam surga, ya. Dari 10, salah satu di antaranya dia sendiri. 6 adalah hasil kadernya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya, ya, kata Rasulullah SAW, "Lau wuzina imanu Abu Bakar wa imanu hadhil ummah la raja imanu Abu Bakar As-Siddiq." Kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya umat ini, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dari, ya, ini tafsiran para ulama, ya, tafsir para ulama. Imannya manusia dari yang dulu, ya, dari yang lahir atau yang sampai hari kiamat, ya, yang awal kali diciptakan, ya, sampai hari kiamat, dari Umar bin Khattab, ya, dari para sahabat, kata para ulama tafsir, bahwa menjelaskan tentang hadis ini bahwa imannya para sahabat, ya, sahabat dari Umar, kemudian yang lainnya sampai manusia yang kemudian akan lahir sampai di hari kiamat, kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Ini sangat luar biasa, ya, bagaimana perbandingan iman kita, imannya kaum muslimin atau orang-orang beriman dengan imannya Abu Bakar, yang itu digabungkan dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW yang paling tinggi atau yang paling berat timbang imannya adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq. Oke, jelas, ya. Kalau kita lihat satu contoh aja, ya. Untuk ini aja udah 6 unta merah yang dia dapatkan, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, ya. Utsman, Thalha, Zubair, Abdurrahman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan mereka semua punya kisah bagaimana perjalanan hidup mereka masing-masing. Tentu ini pembahasannya di sirah sahabat. Nah, dan beliau merupakan sahabat yang awal kali bersedekah di awal masuk Islam. Kita lihat bagaimana sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Awal kali masuk Islam, beliau yang banyak membebaskan para budak. Sampai dalam satu riwayat, ya, ketika diminta berinfak, bersedekah, yang sangat masyhur, Umar mengatakan, "Inilah saatnya saya mengalahkan Abu Bakar." Umar kemudian membawa setengah hartanya. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ya, membawa seluruh hartanya. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Anta wahai Rasulullah, dan Allah dan Rasulnya. Berbiasa Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah perbuatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa. Dan ini terbukti ikhwati fillah. Abu Bakar diterima apapun yang dia lakukan. Karena terbukti banyak sahabat-sahabat yang lain juga ingin mengikuti Abu Bakar. Dari sisi infak, ingin menyumbangkan seluruh hartanya, tapi Rasulullah SAW menolak. Di antaranya Ka'ab bin Malik, ketika beliau bertobat dari peristiwa Tabuk, dia ingin menyumbangkan seluruh hartanya, tapi kata Rasulullah, tidak. Hanya cukup Abu Bakar. Kemudian ada beberapa sahabat-sahabat yang lain yang juga ingin menyumbangkan atau mengeluarkan seluruh hartanya, tapi tidak ada yang diterima kecuali hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah SAW mengetahui bagaimana kualitas keimanan dan tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini yang kemudian sangat luar biasa. Bahkan, ya, semangat dalam banyak amal soleh. Tentu kita tahu bagaimana hadisnya. Ketika Rasulullah SAW suatu ketika di salah sebuah majelis, beliau mengatakan, bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini sedang berpuasa? Abu Bakar dengan malu mengatakan, saya ya Rasulullah. Hari ini yang sudah mengantarkan jenazah.
Abu Bakar dengan malu-malu mengatakan kepada Rasulullah, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah berkumpul perbuatan ini bagi seorang mukmin kecuali dia akan masuk surga. Ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ikhwati fillah, pelajarannya adalah Abu Bakar Siddiq adalah orang yang semangat dalam banyak amal soleh. Sampai disebutkan kalau kita baca riwayat bagaimana amal soleh Abu Bakar Siddiq, kita tidak akan mampu mengikutinya. Tidak akan kita mampu mengikutinya. Dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata amal ini sangat luar biasa. Kalau kita mungkin dalam suatu waktu sedang berpuasa, kemudian dapat kesempatan ada yang meninggal, ikuti ini. Kita dapat pelayat. Kalau ada yang sakit, kita ke rumah sakit kalau perlu. Supaya apa? Supaya genap 4. Karena dijamin Rasulullah SAW, barang siapa mukmin yang kemudian melakukan amalan ini, maka dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Ini menunjukkan betapa keutamaan Abu Bakar, dan karena hadis ini menjadi sebab kalau kita mengamalkan 4 amal ini sekaligus, maka kita bisa masuk surga, atau kita bisa mendapatkan keutamaan masuk surga dan plus dapat pahalanya kepada Abu Bakar. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Maka tentu sangat banyak keutamaan Abu Bakar Siddiq. Bahkan sahabat yang satu-satunya sahabat yang dituju jadi imam oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit, dan jenguk kita ya. Ketika Rasulullah SAW sakit, satu-satunya sahabat yang diminta untuk jadi imam adalah Abu Bakar. Muru Abu Bakar an yakuna imam. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk jadi imam. Dan ketika beliau SAW sakit, beliau kemudian memaksakan dirinya untuk kemudian sholat, tetapi sampai kemudian pingsan, bangun pingsan dan seterusnya, sampai tidak mampu untuk sholat, beliau kemudian menyampaikan untuk Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ini menjadi isyarat bahwa setelah beliau meninggal, beliau yang kemudian menjadi khilafah atau khalifah yang pertama. Tentu sampai kemudian beliau SAW ya, dalam satu hadis yang masyhur, sekiranya aku diizinkan, kata Rasulullah, oleh Allah untuk menjadikan seorang sebagai kekasih ya, sebagai khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku atau kekasihku. Akan tetapi ia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini, maksudnya diriku ini, sebagai kekasihnya atau sebagai khalilnya. Ini sangat luar biasa bagaimana kisah-kisah keutamaan daripada Abu Bakar Siddiq yang tentu tidak bisa kita ikuti, tetapi kita bisa mengambil fawaid betapa seorang Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang begitu banyak keutamaannya, yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang harusnya menjadi contoh bagi kita orang-orang yang mendambakan banyak pahala. Kita contoh bagaimana pahalanya atau bagaimana amalan dan muamalah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sampai suatu ketika di ikhwatifillah, bagaimana cintanya Abu Bakar atau cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah berselisih. Ini dalam riwayat Bukhari. Abu Bakar dan Umar pernah berselisih. Tetapi ketika berselisih, Abu Bakar merasa bersalah kepada Umar. Ya. Abu Bakar merasa bersalah kepada Umar. Lantas Abu Bakar meminta maaf kepada Umar dan memelas kepada Umar untuk dimaafkan. Ya. Kejadian tersebut. Jadi kejadian tersebut adalah ketika ada suatu perkara yang dimana tanpa sengaja Abu Bakar Siddiq membentak, ya, mengeluarkan perkataan yang bukan kasar tapi keras, sampai kemudian Umar sedikit tersinggung. Pada waktu itu Abu Bakar menyesal dan minta maaf kepada Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar meminta maaf, membalas kepada Umar, tetapi Umar tidak memaafkan. Umar masih enggan untuk memaafkan pada waktu itu karena mungkin kondisi hati tidak cocok seperti itu ya. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar bersedih, sangat bersedih. Bagaimana tidak? Dia merasa menyakiti saudaranya, padahal itu bukan sebuah kesalahan yang fatal, hanya kesalahan kecil. Hanya mungkin karena suaranya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan Umar. Maka beliau meminta maaf. Karena Umar tidak meminta maaf, secara spontan Abu Bakar kemudian kemana? Pergi kepada Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, pada waktu itu ini adalah riwayat hadis dari Abu Darda. Riwayat hadis dari Abu Darda. Ketika datang kepada Rasulullah lihat dari jauh. Dia sampaikan kepada yang hadir di majelis Rasulullah, beliau mengatakan, lihat, saudara kalian ini sedang dirundung masalah, dia sedang galau, seperti ini kata Rasulullah SAW, atau aufi maqala, atau sebagaimana yang beliau katakan. Orang ini sedang dalam kondisi memiliki masalah besar. Seperti itu. Ketika beliau kemudian sampai mengangkat kain baju Bakar ya, beliau radhiyallahu anhu
datang menemui Rasulullah SAW sembari mengangkat kainnya sampai terbuka atau tersingkap betisnya. Dan Rasulullah mengatakan beliau orang ini sedang ada masalah, ya. Tentu Rasulullah mengetahui kalau orang seperti ini pasti ada masalah seperti itu. Ketika sampai kepada Rasulullah, maka Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasulullah, ini baini wa baina Umar fi syai', bahwa saya telah ada masalah dengan Umar dan saya telah meminta maaf kepadanya, akan tetapi Umar enggan untuk memaafkanku." Maka pada waktu itu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengampuni. Sesungguhnya Allah telah mengampuni. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan isyarat bahwa kalau Umar tidak memaafkanmu, Allah telah memaafkanmu. Tapi pada waktu yang menjadi saksi bahasa adalah ternyata Umar menyesal. Ketika menyesal, maka dia kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, dia sampaikan atau melihat atau mencari informasi apakah Abu Bakar ada di rumah. Ternyata kata keluarganya Abu Bakar tidak sedang di rumah. Maka terbesit berarti dia berada di Rasulullah SAW. Maka kemudian dia pergi ke rumah Rasulullah atau pergi ke tempatnya Rasulullah SAW. Ketika sampai di tempatnya Rasulullah SAW, ternyata ikhwati fillah, Rasulullah kemudian memerah mukanya, marah, sangat marah, karena beliau SAW tidak menerima perbuatannya Umar, tidak memaafkannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika merah padam, ya, memerah muka Rasulullah SAW, Abu Bakar kemudian melihat kondisi tersebut merasa bersalah. Mungkin dalam hatinya, kenapa saya lapor kepada Rasulullah ini? Karena maka akan menjadi lebih bermasalah lagi seperti itu. Maka apa yang terjadi? Melihat kondisi Rasulullah memerah mukanya, ditambah kemudian Umar semakin mendekat, maka pada waktu itu dengan kelembutan hati Abu Bakar, beliau radhiyallahu anhu bersimpuh di depan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sampai kemudian beliau berlutut, radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya sayalah yang salah, bukan Umar yang salah. Sesungguhnya sayalah yang salah, wahai Rasulullah, bukan Umar yang salah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pada waktu itu karena kecintaannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampai Rasulullah SAW tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kemudian mengatakan kepada Umar dan yang hadir pada waktu itu, ya, kepada Umar dan kemudian yang hadir pada waktu itu, dulu ketika aku diutus, kalian semua mendustakanku, tidak mempercayaiku, dan kemudian mendustakanku. Satu orang yang kemudian mempercayaiku beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang mengatakan, engkau benar wahai Rasulullah. Ketika kalian mendustakanku, hanya Abu Bakar yang kemudian mempercayaiku. Ketika aku dihina, hanya Abu Bakar yang kemudian mengatakan bahwa Rasulullah pasti benar. Maka pada hari ini, saya katakan kepada kalian, Aufi Maqal, jangan sakiti saudaraku, jangan sakiti sahabatku. Cukuplah kalian sakiti sahabatku. Sehingga pada waktu itu, berdasarkan peristiwa ini, tidak ada lagi yang kemudian berani menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Pasca kejadian kemarahan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab ketika beliau tidak memaafkan Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan betapa kecintaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau SAW dibenci, difitnah, ya, dimusuhi oleh Quraisy, Abu Bakar yang hadir. Siapa yang kemudian menemani hijrah beliau SAW? Abu Bakar. Siapa yang kemudian mengeluarkan hartanya semuanya? Abu Bakar. Siapa yang kemudian membantu ketika hijrah? Abu Bakar. Siapa yang melindungi Rasulullah SAW dari fitnahnya orang Quraisy, bahkan ketika beliau SAW ditumpahkan kotoran di atas punggungnya? Abu Bakar. Makanya kemudian Rasulullah SAW tidak pernah kemudian melupakan jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kemudian ikhwati fillah, betapa besar keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang sesungguhnya sangat durhaka, ya, terutama para orang-orang Syiah yang mengatakan, mendustakan, bahkan mencaci Abu Bakar As-Siddiq yang dalam banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Masih banyak yang perlu kita sampaikan sebenarnya, tapi waktu sudah habis, ya. Insyaallah kita cukupkan, ya. Kita ingin sampaikan tentang bagaimana kekhalifahan beliau sampai kemudian beliau SAW meninggal, wafat. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di usia 63 tahun, ya, sama seperti usianya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau SAW meninggal di tahun ke-11 Hijriah, beliau radhiyallahu anhu meninggal di tahun 13 Hijriah. Usianya tepat kurang lebih sama dengan usia Rasulullah SAW di usia 63 tahun, tepatnya di tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, tahun 634 Masehi, tepatnya hari Senin, hari sama dengan hari wafatnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW meninggal di Senin pagi atau Senin duha, sementara Abu Bakar As-Siddiq meninggal di Senin malam. Ini menunjukkan betapa
beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, dan bahkan kemudian beliau kemudian dikuburkan di samping Rasulullah SAW, tepatnya mungkin sedikit lebih turun di bawah pundak daripada Rasulullah SAW. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya terkait sirah atau biografi singkat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa dan qudwah, keutamaan-keutamaan para sahabat yang sesungguhnya tentu mungkin kita tidak bisa seperti mereka, tetapi kita bisa mencontoh ya amalan-amalan mereka yang dengannya kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan, dan dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, dan kita berharap bisa berkumpul dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.